di Belgia itu mulai malam ini tanggal 26 Maret hari Jumat, mulai malam ini tuh sudah pembatasan sosial lagi. Halo Rek, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Rinda di channel Arek Surabaya nang Belgia. Hari ini aku mau sharing-sharing santai sama kalian karena ada ya kabar baru lah dari Belgia. Kalau di Belgia itu mulai malam ini tanggal 26 Maret hari Jumat, mulai malam ini tuh sudah pembatasan sosial lagi. Sudah ada kayak tutup toko-toko yang non esensial itu, happy shopping tuh sudah tutup lagi. Kalau kalian ingat di beberapa vlog sebelumnya kan aku pernah bikin vlog di bulan Oktober awal sampai akhir Oktober dan buka lagi di awal November itu lockdown kan ya, pembatasan sosial sih seperti ini 1 bulan. Terus karena ini sepertinya kalau lihat dari berita-berita itu naik lagi kasusnya di Belgia. Akhirnya beberapa hari yang lalu Perdana Menteri Belgia itu memutuskan, ada konferensi pers bahwa akan ada pembatasan sosial lagi selama 4 minggu ke depan, dimulai dari tanggal 26 Maret malam, hari Jumat malam, sampai kira-kira itu 19 April gitu ya Rek. Sedih banget sih emang kalau sudah pandemi kayak gini. Kalau di Indonesia seperti apa? Tulis di kolom komentar ya, aku juga penasaran. Ya karena memang pandemi ini nggak cuma 1-2 negara ya, berdampak ke semua negara. Jadinya itu ya yang bisa kita lakukan harus ya mematuhi protokol, mematuhi anjuran pemerintah setempat untuk bisa bersama-sama memerangi kasus ini. Nah, satu lagi ini yang mau aku share juga, beberapa peraturan pembatasan sosial yang diberlakukan di Belgia itu apa aja. Kira-kira beda apa enggak ya sama Indonesia. Aku mau sharing ke kalian apa aja yang boleh dan nggak boleh selama pembatasan sosial di Belgia 4 minggu ke depan. Yang pertama itu mulai hari Senin ini, mulai tanggal 20 berapa ya Senin itu, pokoknya Senin depan lah, itu sekolah semua kelas itu akan ditutup kemungkinan itu sampai 19 April. Meskipun dalam hal ini TK, kindergartenku masih boleh buka. Terus atau sekolah yang secondary school kayak sampai SMA gitu, yang sudah planet exam, yang sudah menyiapkan untuk ujian, itu masih boleh buka. Jadi yang tutup itu ya primary secondary school yang memang belum ada ujian itu tutup. Terus kindergarten masih boleh buka. Tapi untuk kayak TK-nya Lea ini, dewan sekolahnya ini pun masih berembuk, masih rapat. Kira-kira mereka akan terus buka atau masih ikut tutup. Karena memang meskipun TK pun mulai ada kasus 1-2, dan kalau ada satu yang kena maka satu kelas akan diliburkan untuk karantina mandiri cukup lama, sekitar 2 minggu.
non essential shop. Oh iki mulai Jumat ya, mulai besoknya itu non medical contact profession seperti salon kayak hairdress, barbershop, salon beauty salon gitu akan ditutup kembali. Jadi di sini teman-teman undang potong rambut gitu, atau kalau nggak udah lah potong rambut ala-ala istri ya, petal-petal titik rapopo kan gratis dan buka setiap hari. Terus setelah non essential shop can only receive client by appointment. Maksudnya ini kayak toko-toko ini ya, toko-toko rumah tangga, toko kayak baju atau apa ya, pokoknya yang non essential shop yang bukan non bahan pokok itu nggak seketat yang PSBB atau pembatasan sosial sebelumnya. Mereka masih boleh buka asalkan dengan perjanjian, tapi lebih direkomendasikan itu by online belinya, jadi nggak langsung datang ke toko. Kemudian ada meet order in group of 4, jadi masih boleh orang untuk keluar ketemu sama orang di luar kayak gitu tuh masih boleh, kayak ketemuan atau jalan bareng gitu masih boleh. Maksimal tuh 4 orang dewasa dan anak-anak di bawah umur 12 tahun tuh nggak dihitung. Jadi lebih dari 4 itu yang benar-benar restricted forbidden lah, nggak boleh. Kemudian ada youth camp and extracurricular activity for school children are still possible but only during Easter holiday, dan limited group maximum 10 young people without overnight stay. Jadi di sini tuh kan setiap musim itu ada libur ya Rek ya. Jadi liburnya itu bisa 2 minggu. Ke depan ini ada libur ya Easter holiday itu sekitar 2 minggu berbarengan sama spring holiday sejenis kayak gitu. Ada libur 2 minggu Easter holiday ini. Tapi karena libur 2 minggu itu biasanya sekolah tutup, daycare sudah tutup. Tapi biasanya di sini ada tradisi, ada kayak Easter camp, ada sejenis camp gitu buat anak-anak yang durasinya tuh ya selama liburan itu, karena ya orang tua kan pada masih kerja ya, sedangkan anak-anak kan liburan, yang jaga siapa nggak ada. Jadi pemerintah sendiri tuh di berbagai instansi pada bikin sejenis Easter camp itu, daftar gitu. Ini masih diperbolehkan untuk ada Easter camp. Anak-anak tetap datang ke Easter camp itu setiap hari boleh, cuma nggak boleh ada nginep, nggak boleh ada kegiatan nginep. Kemudian anak-anak masih boleh kayak kegiatan yang kumpul-kumpul itu boleh, tapi maksimal 10 orang kalau untuk anak-anak, nggak boleh lebih dari itu. Kemudian ada partisipan static demonstration will be limited on 50. Nah ini demonstrasi aja masih boleh loh di sini. Jadi kalau mau ada demo, mau ada penyuaraan aspirasi itu masih boleh, maksimal itu 50 orang, nggak boleh lebih dari itu ada kerumunannya. Meskipun 50 orang itu tetap ada protokol kesehatan, jaga jarak segala macam, maksimal 50 orang. Teleworking remain compulsory. Teleworking ini work from home maksudnya ya. Work from home ini masih tetap diutamakan. Bahkan aku ini boleh ngampus, boleh nge-lab ke kantor tuh boleh, asalkan ada kegiatan di laboratorium, nggak ada sampel yang harus dikerjakan, masih boleh. Tapi kalau nggak ada kegiatan yang berhubungan dengan laboratorium, dengan sampling atau apa, sangat amat direkomendasikan untuk kerja dari rumah aja, teleworking. Kemudian non essential shopping, non essential travel dilarang. Jadi kayak traveling kan liburan tuh pastilah orang-orang angka traveling tuh meningkat, mau liburan ke sana kemari gitu. Nah ini non essential travel dilarang, kecuali kayak travel yang berhubungan dengan hal-hal yang urgent kayak penelitian, tugas negara atau hal-hal pokok yang lainnya, itu masih boleh non essential travel. Di samping itu kayak buat liburan jelas nggak boleh. Kalau non essential journey within Belgium masih diperbolehkan. Jadi ini mungkin yang keluar negara, non essential travel yang ke luar negeri, meskipun antar Eropa, satu Uni Eropa nggak boleh. Tapi kalau masih dalam Belgia, satu lingkup negara boleh. Jadi ini bordernya ini diketati lagi sama pemerintah Belgia, nggak keluar masuk orang dari luar negeri
itu nggak sebebas sebelumnya, nggak semudah sebelumnya. Tapi kalau untuk kayak student baru masuk ke Belgia itu masih boleh biasanya. Terus kayak tugas negara atau tugas riset atau tugas-tugas kesehatan jelas masih boleh. Tapi untuk non esensial yang lainnya bordernya benar-benar dibatasi, nggak boleh. Nah itu aja kayaknya yang tidak diperbolehkan. Untuk toko-toko bahan pokok kayak supermarket, swalayan masih tetap buka. Kalau pasar tradisional belum disebutkan di sini, tapi biasanya kalau pembatasan sosial kayak gini yang buka itu hanya gerai-gerai bahan makanan kayak gerai sayur, roti, bahan-bahan makanan atau bahan-bahan atau ini alat-alat kesehatan yang jual masker, yang jual hand sanitizer, sabun kayak gitu masih oke. Tapi kalau yang kayak jual baju, aksesoris yang non esensial gitu biasanya tutup meskipun di pasar tradisional. Dan masuknya itu ada batasan maksimal berapa orang. Kalau sudah ditutup ya wis tutup. Nanti nunggu ada orang keluar baru boleh masuk lagi. Terus ya apa ya, dunia bisnis kan juga pasti terpukul banget ya. Di Gen ini, di tempatku ini yang aku tahu cuma ada satu mall. Nggak kayak di Surabaya ya, mall itu tiap 1 kilo ada mall, apalagi Jakarta, the city of the mall ya. Surabaya, Jakarta kalau udah mall heboh. Nah ini kalau di Gen hanya ada satu mall, itu pun tokonya mulai pada bertutupan sendiri. Ada satu toko namanya itu H&M. Nah di Surabaya, di Indonesia kan juga udah ada ya. Bahkan H&M-nya di satu-satunya mall di Gen itu udah mau tutup. Ayo mereka mau tutup itu pengumuman dulu, hei kami akan tutup dan semua barang-barang kami akan kami diskon hingga 70%. Aku nyoba ke sana, wih bener-bener heboh. Aku untungnya datangnya pagi langsung masuk. Ternyata setelah aku keluar itu antrinya panjang dan orang-orang belanja itu masya Allah. Jadi aduh, kalau kalian tahu gambaran orang-orang yang belanja diskonan tuh ya kayak gitulah. Terus di bawah-bawah itu sampai telecehan, antara seneng kalau itu barang-barang diskon pada murah, diskonnya juga gede, tapi juga sedih banget ya, ironi ya, kasihan gitu sama aku juga running bisnis, jadi bisa merasakan. Semoga aja ini cepat berlalu, sedihnya terpukulnya dunia bisnis itu. Ya, semoga aja karyawan-karyawan segera dapat kerja yang baru gitu. Tapi lumayan sih, ini sebagai mak-mak lumayan sih di tengah pandemi kayak gini. Ada diskon-diskon yang cukup menarik. Aku beli beberapa, tapi yang nggak berlebihan, hanya seperlunya aja. Mungkin orang-orang lain kan juga ada yang lebih berhak, ada yang lebih membutuhkan. Kayak gitu aja sharing-sharingku hari ini. Semoga itu bisa menambah wawasan kalian semuanya. Kalau kalian mau bercerita tentang kondisi sekarang di Indonesia, di berbagai kota itu seperti apa, please tulis di kolom komentar. Di Surabaya kayak apa, Jakarta, di Sulawesi, Makassar tuh kayak apa, di Lampung, Medan, Aceh itu kayak gimana. Kalian bisa sharing-sharing di kolom komentar. Kita doa bareng-bareng semoga pandemi segera berlalu, bumi ini sedang menyembuhkan dirinya sendiri, semakin bersih, semakin cantik. Ini juga hikmah buat kita manusia untuk semakin menjaga bumi ini dan menjaga diri kita sendiri dan keluarga kita. Dari Linda cukup sekian, kurang lebihnya sepurane sing akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.